Kemudian dengan kesabaran ya ikhwah, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya jelas selanjutan dari ayat yang dibacakan oleh Abdul Wahhab tadi. Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang ketika ia terkena musibah, ia berkata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa namanya ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Istri? Istirja'. Ya, ini dalam bahasa syar'inya disebut dengan istirja'. Ya kan semuanya ada istilahnya itu. Ya kalau alhamdulillah apa dikenal sebagai apa? Hamdalah. Ya kalau bismillahirrahmanirrahim basmalah. Ya kemudian hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbalah. Ya jadi ada bismillah, ada hamdalah, kemudian ada hasbalah. Kemudian ada pula ya al-hauqalah. Apa itu al-hauqalah? La haula wala quwata illa billah. Kemudian ada juga al-hay'alah. Apa itu? Hayyalas salah, hayyalal falah. Ya, ini istilah-istilah syar'i. Ya, saya ulangi bismillah basmalah, hamdalah, hasbalah, hauqalah. Jadi kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja. Ya, istirja artinya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini diucapkan ketika kita mendapatkan apa? Musibah. Musibah apapun. Ayo ikhwah. Musibah apapun, tidak cuma kematian saja. Jadi orang yang bersabar itu alladzina idza asabatuhum musibah, ketika tertimpa musibah qalu, apa yang mereka katakan? Inna lillah. Sesungguhnya semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya ikhwah. Kalau kita terkena musibah dan membaca doa ini dan kita merenungkan maknanya, itu meringankan beban. Meringankan beban. Makanya kalau dibaca jangan sekedar dibaca. Ya jangan karena otomatis saja. Begitu dengar musibah, innalillah. Ya apalagi sampai di situ biasa tidak dilanjutkan. Ya, lanjutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang kita miliki ini titipan dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo ikhwah, orang yang bersabar itu yang berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah balasan yang mereka dapatkan? Ayat berikutnya menjelaskan, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan apa? Salawat. Salawatun mir rabbihim. Ya, bukan salah. Salah doa satu, tapi salawat jama'. Ulaika alaihim salawatun jama'. Ya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa rahmah. Apa yang dimaksud dengan rahmah di sini ya ikhwah? As-salah jelas. As-salatu artinya dari Allah itu ats-tsana, pujian. Ya Allah akan memujinya. Ya. Makanya ingat ini. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan ketika seorang hamba mendapatkan musibah, malaikat kemudian kembali kepada Allah melaporkan apa yang telah ia tunaikan dari apa yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa orang yang ia kasihi. Allah bertanya, madza yaqulu abdi? Ya, apa yang dikatakan oleh hambaku? Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika engkau mengambil orang yang ia cintai, engkau mengambil kekasih hatinya, engkau mengambil belahan jantungnya, ya anaknya atau istrinya, ya. Apa yang dikatakan hambaku? Apa kata malaikat?
hamadak, dia memujimu ya Allah, wastarja', dan dia istirja'. Dia mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya kalau kita terkena musibah, ini juga diucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jaga mulut dengan baik. Ya, terutama para ibu-ibu, ya, para akhwat. Biasanya ya, mereka yang sulit mengontrol ucapannya ketika terkena musibah. Ya, walaupun saya yakin yang hadir di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Mereka sudah tahu hukumnya bahwa itu tidak boleh. Bisa menangis, silahkan. Sampai mengeluarkan air mata juga boleh. Ya, karena biasa juga ada orang yang mengatakan, ya kalau ada keluarga yang menangisi, ya bapaknya atau ibunya yang meninggal, ya biasa kita dengar suara, jangan kau menangis, jangan kau kasih kena air mata, nanti dia disiksa. Ini tidak benar. Boleh. Nabi saja menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Ayo ikhwah. Sampai-sampai Sa'ad ibn Ubadah itu heran melihat Nabi. Dia mengatakan, wa anta ya Rasulullah, anda juga menangis ya Rasulullah. Ya, dia lupa bahwasanya Nabi juga manusia biasa. Nabi mengatakan ini rahmah, kasih sayang yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya. Ya, taib. Jadi boleh, tapi yang dijaga mulut, lisan. Karena apa kata Nabi SAW? Bahwasanya setiap yang kau ucapkan itu diaminkan oleh malaikat. Makanya ketika kita tertimpa musibah, jangan kita mengucapkan kecuali kebaikan. Karena ada malaikat yang mengaminkan di situ. Jadi hati-hati. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Sesungguhnya musibah itu terkadang disebabkan ucapan yang keluar dari mulut kita. Ya, makanya kata Nabi SAW, dan ini ketika beliau menjenguk, ya, salah seorang sahabat beliau yang meninggal, kemudian keluarganya yahinnun, ya mereka merasa sedih, ada yang sampai mengangkat suara. Nabi mengatakan jangan ucapkan kecuali kebaikan. Apa yang kalian ucapkan itu diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi dan secara umum begitu, jaga lisan dengan baik. Ya, karena ada malaikat yang selalu bersama dengan kita, ya ikhwah. Ya, ada malaikat yang selalu bersama dengan kita. Taib. Kemudian kata Allah, wa rahmah. Dia disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, subhanallah, kalau Allah yang sayang kita, ya, itu luar biasa. Ya, kita saja ini kalau dikirim SMS sama istri kita, ya aku sayang Abi. Ya, subhanallah. Berbunga-bunga hati kita. Ya, begitu pula sebaliknya. Ya, aku sayang Ummi. Ya, aku sayang kamu, itu kan berbunga-bunga hati kita. Ya. Berbunga-bunga antum atau tidak? Berbunga kan? Ya. Taib. Lalu bagaimana jika yang sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.